sahabat kebenaran, kita kembali lagi dalam acara kita dan kita akan memulai ke sesi tanya jawab ya Pak ya. Baik, saya langsung saja bacakan untuk setiap pertanyaan yang sudah masuk ke dalam Facebook Live kami, begitu ya. Baik, pertanyaan pertama datang dari Bapak Yahweh Yesua Eli. Nah, beliau bertanya, benarkah Yesua atau Yesus datang bisa buktikan kapan dia datang, maksudnya begitu ya? Maksudnya benarkah Yesua datang bisa buktikan kapan dia datang? Benarkah Yesua datang? Maksudnya ada tanda tanya lagi di situ mungkin. Bisakah Yesua datang? Bisakah buktikan kapan dia datang mungkin? Begitu ya. Baik, mungkin Atau sudah terjawab ya tadi ya. Apa begitu? Untuk waktu kedatangan Tuhan Yesus, begitu ya. Waktu kedatangan Tuhan Yesus. Sebenarnya sudah terjawab ya tadi Pak ya, bahwa ya, sudah pasti datang. Tidak ada satupun yang mengetahuinya ya. Iya. Hanya Bapa sendiri begitu ya. Iya, betul. Jadi bukti, maksudnya benarkah Yesua datang? Maksudnya apakah Mesias sudah datang gitu? Saya belum mengerti pertanyaannya sih intinya. Begitu ya. Apakah baik, mungkin Pak Yahweh Yesua Eli, silakan mengetik lagi kembali pertanyaannya mungkin lebih jelas supaya kami dapat memahami ya, lebih jelas gitu, begitu kita ya. Tunggu sebentar, mungkin dia memberikan klarifikasi. Baik, betul sekali. Kalau begitu kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Karef Malpaung. Nah, di sini pertanyaan yang masuk dari WA call ini Pak, nomor WA call kita. Oh, begitu. Baik, Shalom Bapak, bagaimana dengan banyak orang, khususnya orang yang beragama lain, saudara kita ya, yang beragama lain, yang menerima Tuhan Yesus melalui cara yang disebutkan didatangi dengan tanda lihat cahaya putih, atau dalam mimpi didatangi cahaya putih, menggunakan jubah putih. Nah, siapakah yang mendatanginya? Padahal mereka bukan agama Kristen begitu Pak. Silakan Pak. Ya. Jadi memang ya ada beberapa kesaksian di mana orang macam-macam ketemu yang putih-putih ya. Ada yang langsung mengidentifikasikan itu Yesus. Ya. Nah, untung nggak diidentifikasikan pocong putih-putih. Ya. Betul, Pak. Diidentifikasikan Yesus lah, terang dan lain sebagainya. Ada yang didatangin mimpi. Ya. Ada yang mengalami mujizat, kesembuhan, ya. Ada yang mengalami kecelakaan, katanya ditegur dan lain sebagainya, mengalami musibah dan lain sebagainya. Pokoknya macam-macam dah. Ada yang near death experience. Near death, ya, makanya yang kecelakaan atau apa. Betul, gitu ya. Yang hampir. Lalu katanya inilah yang membawa dia, yang meyakinkan dia bahwa Yesus, harus percaya Yesus gitu. Tuhannya orang Kristen lah yang benar, begitu Pak ya. Ya, bagaimana begitu Pak? Hati-hati, ini sangat berbahaya. Ya. Contohnya tadi yang ditanyakan secara spesifik aja, yang putih-putih ya, apa jubah atau tadi? Jubah cahaya. Jubah cahaya, oh ya, putih-putih ya. Nah, ini siapa ini? Memangnya kita kenal. Ya. Tahu dari mana itu adalah Yesus? Betul. Ya. Karena setahu kita di dalam Matius pasal 24 tadi ayat 23 24 Tuhan Yesus sudah bilang akan ada Mesias palsu. Ya. Jadi Anda atau kita tahu dari mana yang putih-putih itu siapa? Ya. Kalau dia ngaku-ngaku Mesias, Tuhan Yesus sudah bilang jangan kamu percaya. Ya. Mungkin bisa saja malaikat Pak, tidak harus spesifik Tuhan Yesus begitu. Oke. Kan banyak kesaksian yang Oke. Jadi katanya mungkin malaikat, ya, malaikat yang menampakkan diri, oke. Termasuk kategori yang lain itu kesembuhan, mujizat dan lain sebagainya. Ya. Ini sekali lagi masih berbahaya sekali, karena tanda itu merupakan suatu tanda, ya, kedatangan atau lawatan malaikat, ya, mujizat dan lain sebagainya itu merupakan tanda. Tetapi tandanya berasal dari mana? Apakah kita tahu itu tanda berasal dari Allah? Apakah mujizatnya kita tahu berasal dari Allah? Ya. Kita tahu Allah masih bisa melakukan mujizat, tetapi apakah Allah akan melakukan suatu mujizat yang akan membuat orang salah paham? Jangan-jangan itu, wah ini bisa juga dilakukan oleh antikristus, oleh iblis. Betul. Ya. Oleh sebab itu begini. Yang kita tahu pasti menyelamatkan. Ya. Itu hanya di dalam Alkitab. Ya. Karena apa? Karena otoritas yang absolut hanya ada di dalam Alkitab.
Ya. Orang yang mau melihat otoritas lain dan mengambil otoritas lain atau mengangkat otoritas lain menjadi otoritas yang setingkat dengan Alkitab, itu sudah menjadikan otoritas lain menjadi otoritas yang absolut. Karena Alkitab adalah otoritas yang absolut. Ya. Jadi kalau orang menjadikan penglihatan, malaikat, mujizat, pokoknya pengalaman dia menjadi suatu otoritas yang setingkat dengan Alkitab, berarti dia entah merendahkan Alkitab menjadi level penglihatan, mimpi, dan lain sebagainya, pengalaman pribadi, atau dia meningkatkan dirinya sendiri, pengalaman dirinya, menjadi otoritas yang setingkat dengan Alkitab. Dan itu adalah kesesatan. Saya tidak ragu-ragu menyebutnya sebagai kesesatan. Ya. Karena Alkitab memang menyebutnya demikian. Ya. Dan ini merupakan metode di mana iblis bisa masuk, yaitu kalau orang dibawa keluar dari Alkitab, lalu masuk lewat pengalaman-pengalaman subjektif. Ya. Kalau dia hanya tetap pada Alkitab, sulit untuk disesatkan. Kenapa? Karena Alkitab ini sudah benar. Ya. Kalau mau disesatkan pakai kebohongan, nggak bisa pakai Alkitab. Betul. Karena Alkitab adalah kebenaran. Oleh sebab itu, kalau mau disesatkan pakai kebohongan, dia harus dibawa keluar kepada suatu kebohongan, lalu kemudian kebohongan itu harus dibikin bertanda, bermujizat, supaya orang percaya. Begitu. Ya. Jadi, mungkin atau tidak, iblis mengirim bawahannya, ya, untuk membuat orang masuk Kristen. Mungkin saja, karena masuk Kristen tidak berarti orang tersebut diselamatkan. Diselamatkan, betul sekali. Ya, orang bisa dibaptis tetapi nggak benar-benar diselamatkan. Orang bisa datang ke gereja tetapi tidak benar-benar diselamatkan. Orang bisa jadi pendeta tanda kutip tetapi tidak benar-benar diselamatkan. Malahan dia ditenteng kemana-kemana untuk bersaksi, ditenteng kemana-mana untuk menyesatkan banyak orang, sehingga banyak orang bukan percaya Alkitab, malah percaya kepada pengalamannya. Wah, sangat berbahaya sekali ya Pak ya. Ya, oke, moga-moga itu menjawab ya. Baik. Jadi, kalau Anda masih ragu-ragu, ya, Anda ragu-ragu, Anda lihat putih-putih dan lain sebagainya, lebih baik Anda sekarang pelajari Alkitab baik-baik, dan Anda imani apa yang ada di Alkitab. Jangan imani apa yang Anda baca, dengar, lihat, yang putih-putih itu. Alkitab aja. Baik. Saya rasa sudah cukup menjawab Pak Karef ya. Baik, kita kembali ke pertanyaan selanjutnya. Ini datang dari Pak Dede Wijaya. Singkat saja, namun harus cukup ini ya Pak ya. Apa? Cukup menarik pertanyaannya. Virus corona dari Wuhan atau dari Tuhan, Pak? Oh, cuman beda satu huruf ya, W atau T-nya. Betul. Dari Wuhan atau Tuhan. Iya. Begini, kalau kita mau melihat secara umum, tidak ada apapun yang terjadi secara kebetulan. Maksudnya, Tuhan mengizinkan ini terjadi. Ya. Ya, Tuhan mengizinkan ini terjadi. Dan apakah berasal dari Wuhan atau tidak? Ada satu video dokumenter yang bagus sekali, memberikan penjelasan ya bahwa virus corona ini tidak mungkin terjadi secara alamiah, melainkan pasti dibuat, direkombinasi, disusun di dalam suatu laboratorium. Begitu ya Pak ya? Ya. Apakah ada nama judulnya Pak? Mungkin. Karena setahu saya itu yang saya tahu ini dari binatang-binatang yang ilegal yang dijual, akhirnya dijual di pasar di sana begitu. Ya. Yang akhirnya menyebabkan bertumbuh. Maksudnya di Huanan Seafood Market itu ya? Iya betul. Ini kita udah agak melenceng jauh sih dari topik. Ya. Tapi saya kasih jawaban singkat aja. Betul. Ya, karena ini bukan waktu dan saatnya kita membahas ini. Tetapi dari 45 kasus awal pneumonia yang disebabkan oleh coronavirus yang tidak dikenal ini, 45 kasus awal, 14 kasus diantaranya tidak memiliki hubungan sama sekali dengan Hunan Seafood Market. Ya, tidak ada hubungan sama sekali. Orangnya tidak pernah ke seafood market, tidak pernah makan makanan dari seafood market itu, tidak kontak dengan orang yang kontak dengan seafood market itu,
Jadi sekitar 1/3 dari kasus pneumonia yang disebabkan oleh coronavirus yang tidak dikenal ini tidak memiliki hubungan dengan Hunan Seafood Market. Ini kasus-kasus awalnya, Pak ya? Betul. Oh, begitu. Jadi dari ini Wuhan atau dari Wuhan, Pak? ya kelihatannya ini bukan sesuatu yang terjadi secara alamiah. Iya. Begitu. Oke. Baik, cukup menjawab ya, Pak Dede Wijaya. Selanjutnya kita ke pertanyaan dari Ibu Lili Torore. Beliau bertanya, nubuatan yang semana dalam Injil Matius yang tidak akan dialami oleh setiap orang percaya pada saat pengangkatan? Atau apakah nubuatan dalam pasal 24 itu akan terjadi sebelum pengangkatan begitu? Ya. Dijawab, Pak. Oke. Jadi di dalam Matius 24 ini memang ada tanda-tanda yang Tuhan Yesus sebutkan, ya. Tapi kalau misalnya kalian lihat ini ya di pasal 15, ayat 15, ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, ini ada juga kita melihat bahwa apa ini tempat kudus ini? Ya, tempat kudus ini yang dimaksud adalah bait suci. Ya. Ya. Tetapi yang sekarang kita lihat nggak ada bait suci. Yang kita baca di Alkitab ada bait suci itu kapan? Adalah ketika Antikristus pertengahan dari 7 tahun masa tribulasi itu akan menetapkan persembahan korban di dalam bait suci. Berarti di dalam masa 7 tahun tribulasi itu, pada pertengahannya akan ada bait suci, akan ada persembahan korban di bait suci. Nah, katanya pembinasa keji. Nah, ini sudah masuk zaman masa tribulasi. Jelas kita yang percaya zaman ini akan diangkat duluan, dan kita tidak akan mengalami ini. Ya. Nah, katanya orang Yudea harus melarikan diri ke pegunungan dan lain sebagainya. Ini tidak akan orang percaya zaman sekarang alami. Baik. Ya. Lalu kemudian ayat 29, ada matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang akan berjatuhan dari langit, kuasa langit akan goncang. Ya. Ini kelihatannya cocok dengan tanda-tanda atau hukuman-hukuman, meterai-meterai, cawan-cawan murka yang Tuhan jatuhkan di kitab Wahyu atas bumi di masa 7 tahun tribulasi. Katanya ayat 30, tanda anak manusia akan tampak. Semua bangsa di bumi akan meratap. Mereka akan melihat anak manusia itu datang di awan-awan. Nah, ini bukan bertentangan. Ini kelihatannya bukan yang dikatakan di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18, di 1 Korintus pasal 15 di mana katanya kita akan diubah dalam sekejap mata. Kemudian kita akan menyongsong Tuhan di angkasa. Orang-orang yang mati lebih dulu di dalam Tuhan akan bangkit. Ya, kita akan menyongsong mereka di angkasa. Kelihatannya itu tidak akan dilihat oleh semua orang. Ya, jadi peristiwa rapture tidak terlihat oleh seluruh dunia, tetapi peristiwa kedatangan Tuhan yang kedua kali akan dilihat oleh seluruh dunia. Jadi kelihatannya yang ayat 30 ya, ini terjadi bukan rapture, tetapi merupakan kedatangan Tuhan yang kedua, dan kita sudah bersama-sama dengan Tuhan pada waktu itu. Ayat 31, ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, orang dari ujung langit, dan ya, ini merupakan tanda-tanda dari apa yang akan terjadi nanti. Oke? Baik, saya rasa cukup menjawab Bu Lili ya. Baik, saya akan bacakan pertanyaan selanjutnya. Namun apabila Bapak ingin silakan. Terima kasih. Sambil saya membacakan pertanyaan selanjutnya. Ini datang dari Pak Karef ya. Tadi beliau bilang dia ingin bertanya lagi bagaimana dengan orang non-Kristen lain tersebut bisa terima Tuhan Yesus, bahkan menjadi orang Kristen yang menjadi alatnya yang hebat begitu, Pak. Oke. Ya. Jadi ini pertanyaan yang mana ya? Oh, yang putih-putih itu ya? Betul sekali, Pak. Katanya bagaimana orang Muslim bisa terima Tuhan Yesus. Betul. Jadi begini, kalau iman tersebut
ditujukan kepada objek yang salah, maka iman tersebut adalah iman yang salah. Misalnya begini, saya percaya kepada juru selamat, tetapi saya percaya bahwa smartphone ini, HP ini adalah juru selamat. Ya. Maka saya selamat atau tidak? Jelas tidak. Kenapa? Karena objek dari iman saya kepada sang juru selamat salah. Jadi kalau dia pikir yang putih-putih itu adalah juru selamat, salah. Kalau dia pikir Yesus itu adalah Yesus yang akan muncul sana-sini, yang akan tampil di sana-sini, itu Mesias palsu. Imannya salah. Kalau dia percaya bahwa Yesus adalah yang harus mempersembahkan dirinya berulang-ulang setiap kali misa, setiap kali ekaristi, itu juga sesat, salah juga objek imannya. Ya. Kalau dia percaya Yesusnya itu membawa orang naik turun ke surga, turun ke neraka, ya lalu salah juga imannya. Pokoknya kalau objek dari imannya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Alkitab, salah. Itu sesat. Enggak akan sampai kepada Tuhan Yesus yang asli. Ya. Itulah sebabnya iblis tidak merasa rugi untuk menampilkan putih, merah, pink, hijau, dan lain sebagainya. Karena kalau orang percaya kepada itu, enggak selamat. Walaupun itu mau dikasih label Yesus, putihnya itu namanya Yesus, terangnya itu namanya Yesus. Itu kan cuma suatu sebutan. Tetapi objek iman orang tersebut, apa? Kalau bukan sesuai dengan yang di dalam Alkitab, bukan Yesus yang di dalam Alkitab, itu bukan Yesus yang sejati, itu salah. Maka imannya salah. Begitu. Ya. Baik. Saya rasa cukup menjawab, Pak Karef ya. Baik, selanjutnya kita ke pertanyaan dari Pak Tantio Prasetya. Selamat sore Pak, dibilang, bagaimana posisi kita di tengah perdebatan antara dua pendeta besar? Maksudnya posisi kita sebagai baptis begitu ya. Apakah kita memihak yang benar atau kita diam saja tidak memihak salah satu sambil tetap menginjili yang haus kebenaran begitu? Yang viral, perdebatan yang manakah ini yang dimaksud? Karena tidak ada referensinya ya. Enggak. Jadi sulit juga nih saya menjawab. Nanti kalau saya jawab nanti ternyata bukan itu yang dimaksud. Baik, mungkin begitu. Pak Tantio bisa konfirmasi langsung mungkin namanya Pak ya, tapi kita tidak bacakan begitu ya. Atau topiknya gitu, topiknya. Topiknya, betul, topiknya. Ya, perdebatannya topiknya apa gitu kan, ya, supaya betul. bisa dikomentarin. Baik, sambil menunggu Pak Tantio untuk mengetik pertanyaan untuk konfirmasinya, kita akan langsung ke pertanyaan selanjutnya apabila ada. Baik, tidak ada ya. Baik, saya ada pertanyaan nih Pak. Ya udah kalau gitu saya jawab secara singkat aja. Intinya kita tetap berpegang pada apa yang dikatakan Alkitab. Baik. Ya, mau pendeta besar ke, mau viral ke, apa ya, ada 2, 3 atau 4 yang sekaligus muncul untuk ngobrol sama-sama. Kita percaya Alkitab. Posisi kita adalah apa yang dikatakan oleh Alkitab. Ya. Dan kalau pendeta-pendeta yang muncul itu, yang berdebat, yang viral itu, nggak bisa setuju satu sama lain, lalu akhirnya kompromi, ya kita tidak kompromi. Kita berkata bahwa bagaimanapun apa yang dikatakan Alkitab bahwa ya Tuhan nggak, ya bahwa ini dia kita mengecam individu-individu yang mengatasnamakan Tuhan lalu kemudian mengadakan tanda dan mujizat. Itu jelas sekali, ini sudah dikatakan di dalam Alkitab. Ya. Kita memberikan keterangan dari Alkitab yang tidak ambigu bahwa praktek-praktek tersebut itu tidak sesuai dengan pengajaran Alkitab. Tidak ada kompromi. Begitu Pak ya. Tetapi kita tidak berusaha menyinggung siapapun. Secara pribadi kita tetap bisa berteman. Ya. Tetapi kalau mengenai pengajaran, kita sama sekali tidak ambigu. Begitu. Dan tidak berusaha untuk memusuhi siapapun. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, maka aku telah menjadi musuhmu? Saya harap tidak demikian. Baik, betul sekali. Baik, sambil menunggu pertanyaan selanjutnya, saya akan bertanya pada Bapak ya.
Tadi kita membaca di pasal 24 Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda kedatangannya mulai dari ayat 21, 22, 23, 24. Kemudian di akhir ayat pada pasal 24 ini dikatakan di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun. Ini maksudnya apa, Pak? Karena dari ayat 21 sampai 27 Tuhan memberikan tanda-tanda, namun disambung dan ditutup dengan ayat yang sepertinya tidak seakan-akan tidak mempunyai hubungan dengan tanda-tanda nyambung, gitu ya. Gitu ya. Betul sekali. Silakan, Pak. Ya, ini kan konteksnya Tuhan lagi kasih tanda. Ya. Jadi kita mengenali tanda itu dengan ngelihat gitu ya, dengan mengobservasi. Betul. Dan ketika kita mengidentifikasi sesuatu, aha ini nih yang Tuhan katakan itu, ya. Nah itulah yang Tuhan bilang ini, itu dia bangkainya. Ya, itu dia bangkainya. Kan yang Tuhan sebutkan ini Mesias palsu, nabi palsu, segala macam, bikin tanda mujizat. Ini bangkai, ini bukan sesuatu yang wangi, ini bukan sesuatu yang Tuhan senangi. Ya, oleh sebab itu ini diibaratkan sebagai bangkai. Dan apa yang Tuhan kasih tanda ini, bangkai ini, nanti akan dikerumunin oleh burung nazar. Nah, burung nazar ini siapa, Pak? Burung nazar ini tidak pernah melambangkan sesuatu yang baik di dalam Alkitab. Baik. Ya, jadi orang-orang yang tidak cinta akan kebenaran, dia lihat bangkai, dia sikat, dia makan. Tapi bagi kita yang sudah dibaharui, kita bukan lagi burung bangkai, kita bukan lagi orang yang makan bangkai. Ya, orang yang makan bangkai adalah orang-orang yang masih suka kepada hal-hal yang bangkai itu, ya, yang tidak Tuhan sukai. Ya itulah makanya dikerumunin. Nah, yang kita lihat yang mana itu? Yang jangan-jangan yang gede, jangan-jangan yang rame, jangan-jangan yang viral. Itu yang dikerumunin orang kan, jangan-jangan bangkai. Begitu ya, Pak ya. Jangan-jangan. Baik. Terima kasih jawabannya, Pak. Sangat menjawab ya. Baik, mungkin masih ada pertanyaan lainnya, kami masih tunggu. Baik, apabila tadi masih ada apa ya yang ini yang belum dijawab? Pertanyaan pertama mungkin ya, apakah sudah ada ketikan pertanyaan konfirmasi dari Pak Yahweh Yesua Eli? Benarkah yang tadi dia ketik adalah benarkah Yesua datang, bisa buktikan kapan dia datang? Oke, mungkin, saya jawab secara umum aja ya. Silakan, Pak. Ini nggak tahu benar atau tidak yang dimaksud oleh pertanyaannya, tapi Yesus benar-benar sudah datang. Ya. Yesus benar-benar merupakan suatu tokoh historis. Sudah ada banyak historian dan catatan-catatan yang mencatat keberadaan Tuhan Yesus. Ya. Keberadaan jemaat lokal di abad pertama itu tidak dapat dipungkiri. Ya, keberadaan jemaat lokal. Dan jemaat lokal hanya bisa ada apabila benar-benar ada Yesus. Ya. Jadi kalau Yesus merupakan suatu tokoh fiktif, maka jemaat lokal di abad pertama itu nonsens bisa ada. Ya. Oke. Jadi itu benar-benar merupakan tokoh yang benar-benar ada. Nah, mengenai apakah dia benar-benar adalah Mesias, itu Anda bisa baca di dalam kesaksian orang-orang yang mendirikan jemaat lokal itu. Ya. Yaitu Petrus, ya, para rasul. Merekalah saksi mata yang kemudian menuliskan pengalaman mereka dan kesaksian mereka, dan bahkan berani mati untuk mengkonfirmasi, meneguhkan kesaksian mereka. Nah, dimanapun, di pengadilan manapun, saksi mata yang dapat dipercaya merupakan barang bukti yang sangat kuat. Terserah Anda mau percaya atau tidak. Baik sekali, baik. Saya rasa cukup menjawab. Dan di sini ada pertanyaan lanjutan dari Pak Karef lagi, Pak. Saya bacakan ya. Baik, beliau menekankan ini, Pak. Orang yang tadi, yang non-Kristen tadi, menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Nah, oknum siapakah itu yang membuat yang bersangkutan jadi terima Tuhan Yesus? Nah, kalau sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti dia diselamatkan begitu. Oke,
Ya. Jadi ini saya mau meluruskan sesuatu dulu. Silakan. Ya. Nomor satu yang harus kita mengerti adalah apa yang dikatakan oleh Alkitab. Ya. Itu sudah pasti benar. Ya. Jadi kalau Alkitab ini kita tafsirkan dengan benar, maka Alkitab berkata bahwa Tuhan Yesus tidak menampakkan diri lagi. Ya. Ya. Tidak menampakkan diri lagi. Tuhan Yesus tidak. Itu adalah kalau yang dikatakan ini benar-benar literal, ini dia yang sederhananya, ini dia penafsiran yang paling umum, yang paling gampang, Tuhan Yesus tidak menampakkan diri lagi. Baik. Kemudian yang menampakkan diri adalah oknum. Nah, jadi ya palsu. Katanya kan palsu Mesiasnya. Palsu. Jadi sekarang, kalau kita sudah tahu bahwa Alkitab ini yang sudah pasti benar, baru kita pakai Alkitab untuk menilai segala sesuatu, termasuk pengalaman pribadi. Ya. Pengalaman pribadi, jangan kita bilang dulu bahwa ini sudah pasti benar, pengalaman saya mengalaminya sendiri, pengalaman saya pasti benar. Tidak. Pengalaman kita itu diwarnai oleh prekonsepsi kita, diwarnai oleh input, ya, diwarnai oleh situasi dan kondisi, diwarnai oleh perasaan kita pada waktu itu. Tetapi makanya pengalaman kita bisa kita tafsirkan salah. Kita bisa menganggap pengalaman kita sebagai kebenaran. Padahal yang kebenaran itu adalah firman Tuhan. Baik. Jadi kalau misalnya ada orang bilang bahwa dia menerima Yesus sebagai juru selamatnya, tetapi pertanyaannya, Yesusnya Yesus yang mana? Begitu. Apakah Yesus yang di Alkitab atau bukan? Baik. Kalau bukan, maka itu tidak menjadi juru selamat. Karena hanya satu juru selamat, yaitu Yesus yang di Alkitab, yang tidak nampakkan diri kepada orang itu. Baik. Saya rasa cukup jelas, namun untuk lebih menjawab lagi begitu Pak ya. Pertanyaan beliau yang terakhir tadi, apabila orang yang non-Kristen ini bertobat, didatangi oleh oknum yang dikatakanlah Yesus begitu ya. Dan beliau sudah menerima oknum ini sebagai juru selamat begitu yang dikatakan Tuhan Yesus itu. Dan dia pasti diselamatkan begitu. Apakah ini benar begitu Pak? Enggak. Seseorang pasti diselamatkan hanya apabila dia menerima Yesus, bukan oknum siapapun yang lain. Begitu ya. Jadi dia perlu menerima Yesus yang di Alkitab dulu. Bukan baru yang dari mimpi ya Pak? Bukan. Ya? Bukan yang dari mimpi. Baik. Yang di mimpi itu bukan Tuhan Yesus. Baik. Itu sudah sangat tegas dan sangat menjawab ya. Baik. Di sini waktu sudah habis ya Pak? Sayang sekali. Kita sangat seru sekali tadi ya. Sampai lupa waktu sudah lewat dan tentunya saya akan mempersilakan pada narasumber kita untuk menyampaikan closing statement. Silakan. Ya, jadi jangan Anda terpaku kepada COVID-19. Ya, tetapi Anda perlu waspada, terutama terhadap tanda-tanda spiritual yang Tuhan tunjukkan kepada kita mengenai dekatnya kedatangannya. Ya. Yaitu Mesias palsu, nabi palsu, tanda-tanda, mujizat-mujizat, ya, itu yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita disesatkan oleh hal-hal tersebut, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Baik, kedatangan Tuhan sudah dekat, waspadalah, waspadalah, begitu Pak ya. Baik, akhir kata kami dari Studio 1 beserta semua kru yang bertugas maupun Dr. Andrew mengucapkan terima kasih atas kebersamaan sahabat kebenaran sekalian sepanjang 1 jam ini. Dan kami akan kembali tentunya di minggu depan dengan topik dan tentunya narasumber yang berbeda. Baik, akhir kata kami ucapkan Maranatha.